Hello Technolovers! Bagi kalian yang mengikuti isu-isu tentang GAM, pasti dong udah pada tahu Nasrizal alias Jack Bay. Jika dilihat sepintas terlihat seperti orang biasa, dia ramah dan murah senyum. Sebagai seorang legislator di Aceh Utara, Jack Bay nampak sangat friendly dan dapat membaur dengan siapa saja, namun siapa sangka di balik sosoknya yang ramah, ternyata Nasrizal merupakan mantan penembak misterius gerakan Aceh Merdeka GAM loh gengs. Kok bisa ya? Penasaran? Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini akan kita ulas. Profil Nasrizal alias Jack Bay merupakan pria kelahiran 10 Oktober 1980 yang pernah bergabung dengan GAM. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pergerakan separatis ini memakan banyak sekali korban, baik dari kedua belah pihak dengan total hampir sebanyak 15.000 jiwa. GAM berhenti melakukan gerakan separatisnya setelah melakukan perjanjian damai dengan Indonesia pada tahun 2005. Ada beberapa sebab kenapa gerakan separatis ini bisa terjadi. Antara lain, adanya perbedaan pendapat tentang penerapan hukum Islam, adanya ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh, meningkatnya populasi orang Jawa di Aceh. Dalam konflik tersebut, GAM melalui 3 tahapan yaitu pada tahun 1977, 1989, dan 1998. Sebelum itu, pada tanggal 4 Desember 1976, pimpinan GAM, Hasan Ditiro, bersama dengan pengikutnya, melakukan perlawanan terhadap pemerintahan RI di perbukitan Halimunan di kawasan Kabupaten Pidie. Sejak saat itu, konflik antara pergerakan separatis GAM dan pemerintahan RI terus berlangsung. Diketahui, Jack Bay selama 3 bulan ia beroperasi di kawasan Lok Sukon, Aceh Utara, menjalankan perintah pimpinan gerakan Aceh Merdeka GAM sebagai penembak misterius atau Petrus pada tahun 1999. Kala itu, Nasrizal baru saja selesai mengikuti latihan militer di Kot Laba, Desa Matang Sijuek, Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara. Pada saat itu, penampilannya casual dengan celana jeans bermerek memudahkan Jack Bay bergaul dengan siapa saja. Ya, maklum saja sebelum mengikuti latihan militer, Jack Bay pernah merantau selama setahun di Malaysia. Karena itu, tak ada yang curiga, tak ada yang tahu kalau Jack Bay sedang menjalankan misinya sebagai penembak misterius, termasuk dari personil GAM lainnya yang mengemban perintah yang sama. Namun, Jack Bay harus meninggalkan kota Lok Sukon saat itu. Ketika kondisinya sudah memungkinkan lagi, ia kemudian ditarik ke markas di kawasan Sagoe Kulam, Meudaulat untuk bergabung bersama pasukan yang sudah mengikuti latihan. Jack Bay menjelaskan kalau senjata api pertama yang diberikan kepadanya untuk menjalankan misi Petrus jenis Colt. Pengalaman selama menjadi anggota GAM. Selama bergabung dengan GAM, Jack Bay memiliki banyak pengalaman menarik karena pada saat itu ia dikenal sebagai sosok pria pemberani di antara teman-temannya satu angkatan, bahkan yang sudah senior. Bagaimana tidak, sebab ia sering melakukan aksi gerilya, kadang hanya bersama satu atau hanya 2 temannya saja, tanpa komando. Wah, pemberani juga ya! Bahkan ia termasuk menguji coba menembak senjata bazooka. Ketika itu tak ada orang yang berani menunjuk tangan untuk menguji coba senjata tersebut. Sebab, senjata peluncur anti-tank itu sudah lama tersimpan dan personil lain khawatir jika nantinya tidak meledak. Namun, Jack Bay tanpa pikir panjang langsung mengambil granat peluncur roket tersebut dan hanya mengajak satu temannya. Jack Bay menjelaskan mengapa ia mengajak temannya karena untuk melihat apakah roket tersebut nanti bisa lepas dari peluncurnya. Dan ternyata memang seperti dugaan kata Nasrizal karena sudah rusak sehingga tidak sasaran lagi. Ia penasaran karena melihatnya di film, orang yang menembak senjata tersebut akan terhempas ke belakang saat roketnya lepas dari peluncur, padahal tidak benar. Bahkan menurutnya sama sekali tidak ada getaran apalagi terhempas ke belakang, dan ternyata ia dan temannya juga tidak sempat melihat roketnya sudah lepas dari peluncurnya. Meskipun roket tersebut sudah lepas, namun tidak tepat sasaran lagi, karena pendorong alat tersebut sudah rusak. Karena keberaniannya, di usianya yang masih sangat muda, Nasrizal pernah didapuk sebagai mulai dari komandan regu beranggotakan 25 orang, kemudian komandan kompi dengan jumlah personil bawahannya 120 orang. Bahkan sebelum Aceh damai, Jack Bay juga pernah menjabat Panglima Sagoe Kulam Meudaulat.
Setelah Aceh damai, Cek Bay mampu beradaptasi dengan cepat dengan suasana baru. Ia kemudian menjadi salah satu rekanan bidang infrastruktur dan juga dipercayakan sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Sagoe atau DPS Cot Girek. Just for information nih gengs, pada tanggal 26 Desember 2004, gempa dan tsunami besar melanda Aceh. Kejadian ini memakan banyak sekali korban sehingga memaksa kedua belah pihak untuk ke meja perundingan alias inisiasi dan mediasi dari pihak internasional. Setelah berunding selama 25 hari pada tanggal 17 Juli 2005, kedua belah pihak, yakni pemerintah Indonesia dan GAM, berhasil mencapai kesepakatan damai di Vantaa, Finlandia. Penandatanganan kesepakatan damai berlangsung pada tanggal 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya diawasi oleh tim Aceh Monitoring Mission atau AMM yang beranggotakan 5 negara ASEAN. Semua senjata yang GAM gunakan yang berjumlah sekitar 840 buah diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Menyusul pembubaran secara formal, sayap militer Tentara Negara Aceh atau TNA pada 27 Desember 2005 sebagaimana dilaporkan oleh juru bicara militernya, Sofyan Daud. Menyusul hal tersebut, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA yang memberikan keleluasaan khusus bagi Aceh dalam menjalankan pemerintahannya sendiri atau otonomi khusus. Menjabat sebagai anggota DPR. Dikutip dari Tribun News, Cek Bay menjelaskan pada tahun 2015 ia mulai tertarik kuliah di bidang manajemen. Karena ilmu tersebut sangat saya butuhkan seorang direktur, perusahaan dan juga ketua partai di kecamatan. Kemudian pada tahun 2019, Nasrizal diminta partai dan masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Tak sia-sia, hasil kerja keras tim dan dukungan Nasrizal berhasil memperoleh 1 kursi dengan perolehan suara 3.900 lebih. Menurutnya, mengapa ia bisa terpilih? Karena sosoknya sering berhubungan pekerjaan pembangunan, sehingga partai mempercayakan ia sebagai ketua Komisi 4. Baru-baru ini, Nasrizal berhasil menyelesaikan strata 1 atau S1 di Prodi Ekonomi Manajemen di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Bahkan kini, Nasrizal sudah tercatat sebagai mahasiswa pasca sarjana di Ekonomi Manajemen kampus tersebut. Nah, itulah tadi ulasan mengenai profil Cek Bay, penembak misterius GAM yang saat ini telah menjadi anggota legislatif atau lebih tepatnya menjadi anggota DPR. Menurut Technolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. Thanks for watching and see you!